Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmudu wa nasta'inu wa astaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri amalina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahmikumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaan mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Pertama, di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjid Al-Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun sebelum beliau membangun Masjid Al-Haram. Kedua, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat sholat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ketiga, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mujizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Di sanalah baginda Nabi melakukan sholat berjamaah, mengimani seluruh Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Keempat, Palestina adalah negeri para Nabi dan Rasul. Banyak sekali para Nabi dan Rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wal Mahsyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup kala itu. Keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Ketujuh, Palestina adalah dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Rasulullah SAW. Kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antara mereka adalah Ubadah bin Asyamid, Syabdan bin Aus, Usama bin Zaid bin Harithah, Wasilah bin Al-Aqsa, Dia Al-Khalbi, Aus bin Asyamid, Maus bin Aus, dan masih banyak lagi yang lain. Kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi yang lain. Masyiral muslimin rahimahullah, oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin Zakni pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak suguhan uang dalam jumlah sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Masyiral muslimin rahimahullah, tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Ayyubi. Didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina, pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi,
Yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap zuru adzan di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Hadirin jamaah salat Jumat rahikumullah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah penganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan pengikut mazhab Asy'ari dalam akidah. Sang sultan memiliki perhatian yang sangat besar dalam penyebaran akidah Asy'ariyah. Beliau adalah seorang sultan yang hafal Al-Quran, hafal kitab Al-Tabih, sebuah kitab yang menjelaskan tentang fikih mazhab Syafi'i, dan hafal kitab Al-Hamasah, sebuah kitab himpunan bait-bait syair. Sultan Salahuddin sebagaimana dijelaskan Imam Asy'ari dalam Al-Wasaif fil Musamarah, Al-Wail adalah seorang yang memegang teguh ajaran agama, wara pejuang, mujahid, dan seorang yang bertakwa. Melihat perhatian khusus Sultan Salahuddin terhadap penyebaran akidah Asy'ariyah, Syekh Muhammad bin Hibatillah Al-Barmaki lalu menyusun kitab yang berisi bait-bait nazab dan ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ia beri judul Haddail Fusu wa Jawahir al-Usyuk. Kitab itu lalu dihadiahkan oleh pengarangnya kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lantas memerintahkan kepada semua madrasah untuk mengajarkan kitab tersebut. Sebab itu, kitab itu kemudian terkenal dengan sebutan Al-Aqidah Asy-Syalahiyah. Di antara yang tertulis dalam kitab tersebut adalah beberapa bait, yakni Sang Pencipta Alam tidak diliputi tempat. Allah Maha Suci dari penyerupaan terhadap makhluk. Allah adalah sebelum adanya tempat, dan dia sekarang tetap seperti sedia kala ada tanpa tempat. Maha Suci Allah dari tempat, dan dia Maha Suci dari peredaran massa. Sungguh telah melampaui batas orang yang mengkhususkannya di arah atas. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad, membantu mereka secara fisik melawan para penjajah. Jelas kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah mengumpulkan bantuan dana untuk meringankan penderitaan mereka. Minimal, kita bantu mereka dengan doa, karena doa adalah senjata orang muslim. Allahumma fir lil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat ahya minhum wal amwati innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Rabbana la tukhzina innasana aw ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama haramtahu ala zina min qablina. Rabbana wa la tuhanna wa la qatabih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansura al-qawmi kafairina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pendengar, Maha Dekat, Zat yang mengabulkan doa. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami di siksa neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.